Mama saya menceritakan bahwa pada waktu saya di kandungan ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Dari situ walaupun saya tidak mengerti yang namanya luka batin, tapi sesungguhnya saat itu saya sudah merasa saya ini anak tertolak. Jadi begini tuh gara-gara mama papa saya yang ceroboh. Gara-gara mama papa saya yang pernah mau menggugurkan saya, sehingga saya ada cacat di mata. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi, puji Tuhan kita berkumpul kembali di video kami kali ini yang juga spesial. Saya bersama suami ya, sukacita kedatangan seorang narasumber kami ya yang mengalami suatu peristiwa di masa lalu yang akhirnya mengubahkan beliau. Nah, sahabat, setiap daripada kita pasti memiliki seorang ibu. Nah, di momen yang spesial di hari ibu ini, saya mau mengajak kita semua untuk kembali flashback. Mungkin banyak teman-teman yang akhirnya bertumbuh dewasa ya, sampai kemudian menikah, mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu, hubungan-hubungan yang rusak dengan ibu kita khususnya. Kita berpikir itu mungkin tidak masalah buat kita. Narasumber kita kali ini luar biasa. Dia memiliki suatu momen peristiwa di mana Tuhan menegur dan mengubah hidupnya sejak saat itu. Ya, khususnya dengan hubungan dengan ibunya. Mari teman-teman, kita mau mendengar cerita dari narasumber kita hari ini, Ibu Suryani. Selamat datang Ibu Suryani. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke podcast kami untuk boleh menceritakan apa yang terjadi khususnya di dalam hidup ibu dengan hubungan dengan mama, karena kan ini momen di hari ibu ya Bu ya. Dan ini kita mau mendengar bagaimana waktu ibu mengalami peristiwa itu. Kita juga penasaran apa respon ibu terhadap itu yang akhirnya menurut daripada pengakuan ibu mengubahkan hidup ibu, bahkan sampai ke pernikahan, sampai ke pelayanan, dan bahkan terutama pribadi ya. Mungkin boleh diceritakan dari awal, dari kecil ya pastinya. Dari kecil latar belakang orang tua seperti apa, cara didiknya seperti apa. Berapa saudara boleh tahu Ibu? 6 bersaudara, tetapi ada 1 yang meninggal. Oke, Ibu yang di... Saya nomor 5. Yang meninggal nomor 2. Nomor 2. Ya. Oke, berarti masih di bawah Ibu masih ada 1 adik ya? Ya, adik. Oke, dari ber-6 saudara itu berapa perempuan, berapa laki? Kakak pertama saya adalah wanita, kemudian laki-laki, saya wanita, kemudian adik saya laki-laki. Oke, berarti wanita 2, sisanya laki ya? Oke, boleh diceritakan mungkin latar belakang ibu, bapak, apakah mereka itu hamba Tuhan atau mereka seperti orang biasa yang sudah kenal Tuhan atau gimana? Iya. Jadi orang tua saya dulu itu hidup di dalam boleh katakan di bawah garis kemiskinan ya. Jadi papa saya itu dulu kondektur bis. Mama saya itu seorang ibu rumah tangga. Lalu pada waktu itu papa mama saya sudah memiliki 4 anak. Saya ini ada di dalam kandungan ibu saya menjadi anak nomor 5. Pada waktu ibu saya mengandung saya, waktu itu memang keluarga kami tuh belum mengenal Tuhan dan belum mengerti akan firman Tuhan. Jadi pada waktu ibu saya mengandung saya, orang tua saya berpikir itu ya dalam situasi ekonomi mereka yang pas-pasan, punya anak terlalu banyak mungkin menjadi suatu beban. Jadi pada waktu itu langkah praktis yang diambil oleh orang tua saya adalah mencoba untuk tidak memiliki anak lagi dengan cara meminum obat supaya saya itu tidak jadi lahir gitu ya. Mungkin semacam kayak obat penggugur atau apalah waktu itu. Tetapi tidak berhasil gitu. Jadi gagal gitu. Akhirnya saya lahir. Nah, waktu saya lahir itu nenek saya melihat anaknya atau ayah saya itu memiliki anak banyak, nenek saya mempunyai ide. Jadi nenek saya bilang sama papa saya,
bagaimana kalau saya diambil, diadopsi oleh tante saya. Karena kebetulan tante saya itu dia seorang wanita mandiri dan dia hanya punya 1 anak perempuan. Lalu orang tua saya menyetujui hal itu dan pada usia 12 hari saya diberikan kepada tante saya atau mama angkat saya. Lalu waktu terus berlalu, saya semakin besar ya. Pada waktu saya semakin besar, saya mulai sekolah. Masalah itu timbul pada waktu saya sekolah. Karena saya mulai menyadari bahwa saya itu berbeda dari teman-teman saya yang lain. Jadi pada waktu saya lahir itu, saya memiliki kekurangan yaitu syaraf mata saya itu lemah. Jadi analisa syaraf mata lemah itu dari dokter. Dokter yang mengatakan pada waktu saya dibawa ke dokter mata, dan dokter mengatakan bahwa syaraf mata saya lemah dan tidak bisa dioperasi. Dan tidak bisa juga memakai kacamata. Akhirnya saya, pada waktu saya SD itu, teman-teman saya sering membuli saya. Ya, sering mengejek saya. Karena kekurangan saya tidak bisa melihat jarak yang jauh. Di sekolah itu saya melihat sesuatu hal itu juga tidak simetris. Jadi kalau saya melihat itu, saya tidak bisa simetris dan itu menjadi hal yang mungkin buat teman-teman saya pada waktu saya berbeda. Sehingga mereka sering mengejek-ngejek saya. Sehingga saya tumbuh menjadi seorang anak yang minder gitu. Dan tidak suka mempunyai teman yang banyak. Tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Teman saya sedikit. Pada waktu saya sekolah SD itu, saya tidak bisa melihat tulisan di papan tulis. Sehingga setiap hari saya di sekolah itu saya tidak pernah menulis. Saya cuma bengong-bengong. Jadi nanti habis pulang sekolah saya pinjem catatan teman sebangku saya salin di rumah, besok bukunya saya kembalikan. Saya bersyukur sama Tuhan, saya diberikan teman sebangku yang berbeda mulai saya SD, SMP sampai SMK, tapi mereka semua baik-baik pada saya dan mereka setiap hari mau meminjamkan catatan itu kepada saya. Ya. Nah, sewaktu saya lulus SD, saya mogok tidak mau sekolah karena saya merasa dibully, malu dan bosan dibully, bosan diejek. Lalu pada waktu itu, saya ada yang terlupakan. Jadi pada waktu saya SD entah kelas berapa saya lupa, mama angkat saya itu menjelaskan kepada saya bahwa saya itu sesungguhnya bukan anak mama saya, tapi saya punya orang tua lain, yaitu mama papa saya. Gitu. Lalu mama angkat saya juga menceritakan pada waktu saya bertanya, kenapa kok mata saya nggak seperti mata orang lain? Orang lain kok bisa melihat benda-benda dari jarak jauh, bisa membaca dari jarak jauh, kok saya nggak bisa? Gitu. Lalu mama angkat saya menceritakan bahwa pada waktu saya di kandungan ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Dari situ walaupun saya tidak mengerti yang namanya luka batin, tapi sesungguhnya saat itu saya sudah merasa saya ini anak tertolak. Yang pertama saya merasa tertolak karena pada waktu ibu saya hamil ibu saya pernah punya niat untuk menggugurkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa tertolak karena setelah mama saya melahirkan saya dan memberikan saya kepada tante, ternyata 2 tahun kemudian mama saya melahirkan seorang anak lagi. Jadi saya merasa bahwa saya anak yang dibuang, yang tidak diinginkan. Sekalipun memang nenek saya lah yang mengusulkan untuk memberikan saya dari mama saya kepada tante saya. Tetapi hati kecil saya tidak bisa menerima karena saya berpikir kalau mama papa saya mengiyakan berarti mama papa saya itu setuju. Tidak menginginkan saya itu. Tetapi kenapa adik saya tidak diberikan kepada orang lain? Tidak diberikan kepada tante saya atau tidak diberikan kepada om saya. Ini terlepas saya tidak membenci adik saya ya. Saya tetap mengasihi dia. Tetapi itulah yang saya rasakan. Kemudian pada waktu saya lulus SD saya mogok sekolah, orang tua saya mengambil saya kembali. Kenapa orang tua saya mengambil saya kembali? Karena pada waktu itu ekonomi daripada orang tua saya sudah jauh lebih baik. Tetapi sebaliknya ekonomi mama angkat saya itu sedang dalam posisi menurun, ya turun.
Jadi saya diambil kembali oleh mama papa saya. Pada waktu saya diambil kembali oleh mama papa saya punya harapan yang besar. Memang saya sangat mencintai mama angkat saya. Tetapi saya juga ingin merasakan kasih sayang dari mama papa kandung saya. Kalau saya melihat ada anak-anak yang digendong oleh papanya, itu terus terang di dalam hati saya itu rasanya seperti teriris. Karena saya tidak pernah merasakan saya digendong oleh seorang papa. Ya, sampai meninggalnya papa saya, tidak pernah saya dipeluk oleh papa saya. Tidak pernah. Jadi waktu saya belum SMP, berarti saya lagi mogok sekolah dari SD itu, saya diambil oleh mama papa saya. Disitulah saya punya harapan yang besar bahwa sekaranglah saya akan menikmati kasih sayang daripada orang tua kandung saya. Seperti teman-teman saya yang lain. Ke rumah mama papa saya, lalu saya hidup satu rumah. Tetapi ternyata yang saya alami itu jauh panggang dari api. Jauh dari yang saya harapkan. Jadi papa saya itu adalah seorang yang galak, kemudian arogan. Jadi kalau anaknya bersalah itu papa saya selalu mengucapkan kata-kata itu dengan volume yang besar, volume yang keras. Kemudian kata-katanya juga menyakiti gitu. Pada waktu itu saya tidak mengerti kenapa papa seperti itu, dan itu bukan hanya kepada saya memang. Jadi kepada semua anak-anaknya papa saya memang seperti itu. Kalau marah dia meledak-ledak, temperamental, cepat marah gitu ya. Waktu itu memang saya nggak mengerti kenapa ya kok papa begitu. Tetapi pada akhirnya saya mengerti ternyata papa juga seorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Jadi papa saya itu waktu kecil meninggal ayahnya. Kemudian papa saya itu diasuh oleh kakak kandungnya, yaitu om saya. Nah, kakak kandungnya papa saya itu mendidik papa saya dengan sangat keras. Om saya mendidik papa saya dengan sangat keras karena merasa om saya lah pengganti papa dari papa saya. Jadi kalau papa saya nakal sedikit langsung dihajar, sehingga papa saya ini punya kepahitan ternyata dengan kakaknya. Tetapi saya tidak mengerti pada saat itu. Jadi saya menanggapinya, kenapa papa kok seperti itu? Marah, jengkel. Iya. Kesal. Lalu mama beda lagi. Kalau mama itu hampir tidak pernah melontarkan amarah dengan nada yang tinggi. Tetapi mama saya pun kalau marah itu seringkali melontarkan kata-kata yang mungkin kurang baik juga buat kita anak-anaknya. Dan juga mama saya itu lebih mengasihi kakak dan adik saya yang laki-laki. Saya sendiri pun tidak tahu kenapa seperti itu, tetapi itulah yang terjadi. Contohnya Bu, kalau Mbak Ibu merasa kok lebih pilih kasih ya. Oh ya. Contohnya misalnya kalau papa mama saya pergi keluar kota, lalu nanti pulang, nanti yang dibelikan oleh-oleh itu adalah kakak saya. Adik saya selalu ikut ya, adik saya selalu ikut kemanapun mama papa pergi. Tapi saya tidak pernah ditawarin apakah saya mau ikut atau tidak. Kalau papa mama saya tuh pergi. Tetapi adik saya selalu ikut. Nanti kalau pulang, nanti yang lain diberikan oleh-oleh, saya tidak diberi oleh-oleh. Bagi Ibu saya perempuan sendiri? Ada kakak saya yang perempuan. Iya, kakak saya yang perempuan. Jadi pokoknya perbedaan wanita. Iya, dan ada pembedaan-pembedaan yang lain. Yang saya rasakan kok mama kenapa berbeda gitu. Kenapa ada semacam pilih kasih gitu ya. Ibu waktu ibu mengalami rasa sakit hati, kesel sama ibunya ibu ya, itu rasanya tuh gimana sih sampai ibu mau gimana gitu waktu saat itu? Dan apa hal-hal yang mungkin ibu bisa sebutkan 2 atau 3 hal yang membuat ibu tuh bener-bener drop, kesel, itu udah puncaknya deh. Dan ibu lakukan apa waktu itu? Iya, jadi waktu itu saya tinggal di rumah mama papa saya. Nah, kemudian mama papa saya waktu itu kebetulan dia mempunyai usaha berjualan emas, toko emas. Lalu pada waktu itu orang tua saya itu menyuruh saya untuk kamu boleh kalau kamu mau suka yang mana ambil pakai gitu. Jadi saya tuh
berani ngambil kalung atau apa gitu saya pakai karena memang saya disuruh gitu. Lalu saya pakai kalung, pakai cincin, pakai anting gitu ya. Suatu hari pada waktu saya disuruh bantu di toko, kemudian saya sedang melayani pembeli, kemudian mama saya itu bertanya, apa ya yang dia tanyakan, saya lupa karena sudah lama ya. Mama saya bertanya, yang saya ingat karena saya sedang melayani pembeli yang lain, saya tuh menjawab, apa? Hanya satu kata, apa? Sebenarnya bukan berarti saya itu mau melawan kepada orang tua saya, tapi karena mungkin merasa terganggu karena saya sedang fokus dengan orang lain kan gitu. Di situ mama saya marahnya luar biasa. Menurut saya kemarahan seorang ibu seharusnya nggak seperti itu. Menurut pandangan saya seorang anak yang berumur 13 tahun ya. Tapi mama saya marahnya luar biasa, langsung banyak mengeluarkan kata-kata. Akhirnya saya menangis, saya lari masuk ke dalam. Saya masuk ke kamar saya, kamar yang biasa saya tidur. Lalu saya menangis di situ. Papa saya pada waktu itu, dia membela mama saya. Papa saya membela mama saya, lalu papa saya mencari saya ke belakang ke kamar itu. Lalu papa saya marah dengan suara yang tinggi. Dan dia berkata begini, kamu itu selalu maunya tinggal kembali dengan tante. Kamu di sini sudah disayang, malah melawan sama mama. Kembalikan semua itu, emas-emas yang kamu pakai, copot sekarang. Jadi saya saat itu, papa saya suruh saya lepasin kalung, cincin, gelang yang papa mama saya kan suruh saya ambil. Dan saya pakai karena saya disuruh. Tapi giliran ada masalah itu, saya disuruh mengembalikan. Itu mungkin buat orang lain itu cuma suruh mengembalikan. Itu kok nanti juga besok-besok kalau nggak marahan juga paling bisa dipakai lagi. Sebenarnya kan begitu. Mungkin orang lain akan berucap seperti itu ya. Kok kenapa saya harus menganggap itu satu pukulan besar kan gitu. Kalau bagi orang lain. Tapi bagi saya yang punya rasa tertolak dari kecil, itu merupakan satu validasi buat saya. Validasi bahwa ternyata memang mama papa saya itu tidak menyukai saya gitu. Hanya karena satu patah kata bilang apa, bisa segitu bom meledak itu buat saya. Dan cuma saya yang dimarahin waktu itu kan. Saya menjadi satu-satunya tersangka di situ, dan bukan tersangka, terdakwa juga sih, karena memang nggak diberikan kesempatan untuk menerangkan apapun gitu, nggak diberikan kesempatan hak bicara. Jadi waktu itu saya kembalikan emas-emas itu, saya kembalikan, saya nggak mau pakai lagi. Dan mama saya anehnya menerima gitu, tidak bilang maksudnya enggak, tadi lagi marah kelepasan ngomong misalnya gitu ya. Sorry, lagi marah mama kelepasan ngomong. Enggak, diterima gitu. Disitulah buat saya itu validasi bahwa saya tidak disukai. Jadi pertama karena saya mendengar saya pernah digugurkan. Kedua, saya diberikan kepada orang lain tetapi adik saya tidak diberikan. Ketiga, saya mengalami banyak ejekan yang membuat saya marah kepada orang tua saya. Keempat, waktu saya SMP saya dibeda-bedakan gitu ya. Kelima, pada waktu saya mau pulang lagi ke tante saya, papa saya mengancam bahwa tidak akan diberikan biaya. Ya itu satu, mungkin itu terkait sih ya, sebenarnya itu terkait. Tapi memang ada mungkin ya salah satu peristiwa yang sampai sekarang masih saya ingat, sekalipun saya menceritakan seperti ini, saya sudah tidak terluka, saya sudah tidak menangis, tapi itu mungkin luka yang paling dalam buat saya. Dalam posisi saya seorang anak 13 tahun, anak perempuan berumur 13 tahun, yang selama ini rindu dipeluk ayahnya, selama ini rindu dipeluk oleh ibu kandungnya, tapi yang saya dapatkan itu justru hal seperti itu. Gitu. Nah biasanya kalau misalnya orang tua udah marah begitu besar tinggi, apakah orang tua itu ada waktunya di mana dia datang kepada anak-anaknya untuk minta maaf atau berdamai atau menghibur hati anaknya gitu? Iya, pada waktu itu tidak, sama sekali tidak. Dan orang tua saya sebenarnya bukan hanya kepada saya, kepada seluruh anak-anaknya itu nggak pernah orang tua saya melakukan seperti itu. Mungkin beda generasi. Kalau sekarang kita selalu dikasih tahu kalau kita melukai, kita juga harus bisa membebat.
harus bisa mengobati. Harus Misalnya minta maaf, misalnya suami saya memarahi anak saya menangis. Nggak lama kemudian suami saya mendekati anak saya lalu minta maaf, dipeluk anak saya. Anak saya kebetulan perempuan, jadi mungkin dia kan sensitif dengan ayahnya ya. Dipeluk anak saya, suami saya minta maaf dan anak saya akhirnya mau mengampuni, memaafkan. Tetapi zaman saya dulu kecil itu tidak ada cerita seperti itu. Jadi tidak ada upaya. Nah, setelah itu belum selesai. Jadi pada waktu saya sudah mengembalikan emas-emas itu, kemudian beberapa waktu kemudian papa mama saya itu pergi ke Jogja. Saya masih ingat betul. Pergi ke Jogja dengan adik saya bertiga. Pada waktu pulang dari Jogja, semua orang di rumah itu diberikan oleh-oleh. Cici saya diberikan oleh-oleh, koko saya diberikan oleh, istri koko saya, berarti itu menantu ya, diberikan oleh-oleh. Saya tidak. Kalau adik saya memang karena ikut ke Jogja, dia sudah pilih sendiri apa yang dia suka kan. Nah, ibu nggak nanya. Ibu nggak nanya. Oleh-oleh saya mana gitu. Saya tidak berani nanya. Karena saya Terus tidak punya keberanian. Waktu itu keadaan hubungan orang tuanya lagi marah sama ibu atau biasa aja? Ya setelah itu hubungannya semakin dingin. Oh, mungkin karena dingin ya, jadi emang udah jadi tambah dan peduli ya. Saya pun takut. Saya takut memulai. Orang tua saya pun seperti tidak punya inisiatif untuk membebat luka di hati saya gitu. Jadi sejak itu mama saya seperti sentimen. Makanya waktu pergi ke Jogja itu pulangnya saya tidak diberikan oleh-oleh apa-apa gitu. Sebenarnya yang kan ibu kan selalu mau ke tante ya, ibu pernah ngomong bahwa ya. Nah terus orang tua kan sebenarnya kayak menunjukkan nggak suka kalau ibu tuh sebenarnya kembali ke tante lagi kalau saya lihat sepertinya ya. iri. Nah sebenarnya kalau dilihat tuh mungkin satu sisi mereka sebenarnya mau ibu kembali ya ke rumah mereka, maksudnya mau mereka tinggal. Cuman kelakuan mereka yang kepada ibu yang memicu ibu jadi kesel lagi dengan mereka. Tidak betah di rumah karena situasi rumah tidak seperti yang saya inginkan. Jadi saya di situ saya tidak betah di rumah orang tua saya kandung, saya tidak betah. Lalu pada waktu saya lulus SMP, saya minta pindah lagi ke mama angkat saya. Saya minta kembali lagi. Nah pada waktu itu saya kembali lagi, rasa tertolak itu ada dan luka batin saya kembali menjadi karena pada waktu itu papa saya berkata seperti ini, kamu mau balik lagi ke rumah mama angkat kamu, oke, kalau kamu balik lagi ke sana, papa sama mama nggak mau kasih ongkosin kamu sekolah, nggak mau bayarin kamu SPP. Pada waktu itu belum ada dana BOS, jadi sekolah swasta atau negeri kami membayar SPP. Papa saya mengatakan seperti itu. Jadi saya itu merasa terluka. Luka di hati saya itu tambah menganga karena beberapa momen yang membuat saya terluka gitu ya. Tapi saya tetap tidak membatalkan niat saya. Saya tetap mau pulang ke mama angkat saya. Dan kemudian saya pulang ke mama angkat saya sampai saya lulus SMK. Pada waktu lulus SMK, saya ingin cari kerja. Di sekolah prestasi saya sangat baik. Nilai-nilai saya sangat baik. Dan dari mulai sekolah, saya punya cita-cita, saya ingin jadi wanita karir. Saya ingin kerja di bank. Karena pada waktu itu saya berpikir orang kerja di bank itu kok keren gitu ya. Dari cara mereka berpakaian keren gitu ya. Kemudian tempat bekerjanya juga keren. Dan kalau memang bukan karena saya memiliki kekurangan dengan mata saya pasti bisa berkarir di bank gitu, pemikiran saya waktu itu. Tapi bank itu waktu itu punya syarat bahwa dia hanya mau menerima karyawan yang tidak berkacamata. Pada masanya, pada masa saya itu ya, sekitar. Saat itu ibu kacamata? Saya tidak bisa pakai kacamata karena memang saya nggak ada ukurannya. Maksudnya saya sering periksa mata. Tapi nggak diterima karena ada masalah mata. Iya, oh dia gitu. tahu ya. Jadi tahu. Karena kan kalau membaca harus cepat. Sehingga kalau kita kerja di lembaga keuangan harus atau accounting, lihat angka. Kan tentu kita setiap hari melihat angka, melihat komputer atau mengetik surat di mesin tik itu. Nah, jadi itu kesulitan saya di situ. Jadi saya sulit mendapat pekerjaan. Jadi semakinlah itu membuat saya punya akar pahit. Karena saya sulit mendapat pekerjaan,
saya selalu berkata kepada diri saya jadi begini tuh gara-gara mama papa saya yang ceroboh, gara-gara mama papa saya yang pernah mau menggugurkan saya, sehingga saya ada cacat di mata, sehingga saya sulit dapat pekerjaan. Suatu hari saya didatangi oleh kerabat jauh daripada nenek saya, mereka membutuhkan tenaga seorang kasir di Jakarta. Akhirnya saya ikut, saya mau daripada tidak bekerja gitu. Saya bekerja di Jakarta Barat dan akhirnya saya bertemu dengan suami saya. Lewat pekerjaan itu. Ya, teman-teman kos saya itu heran dengan saya. Dia berkata seperti ini, Sur, kamu itu kan bisa loh, kamu tuh masa kamu bertahun-tahun kerja di apotek sebagai kasir, kamu tuh seharusnya kamu lebih loh, potensi kamu tuh lebih, kamu bisa kerja di tempat yang lebih baik, nanti gaji kamu juga lebih baik. Tapi saya tidak pernah mau mencoba untuk mencari pekerjaan lain karena saya takut pada waktu saya keluar dari situ dan saya kerja di tempat lain saya akan tertolak lagi seperti pengalaman saya yang lalu. Jadi saya sepanjang saya lulus SMA sampai saya menikah, saya tetap kerja di situ, di apotek situ sebagai kasir. Saya pikir ya sudahlah daripada tidak bekerja gitu. Jadi saya tetap bisa hidup gitu di perantauan. Kemudian saya bertemu dengan suami saya. Dia sebagai apa tuh, klien? Suami saya full timer gereja. Enggak, maksudnya, ketemunya di apotek. Ketemunya, jadi saya itu bergereja di sebuah gereja di Jakarta Barat. Kemudian suami saya itu datang sebagai pengerja baru atau full time di gereja tersebut. Jadi kami sering melayani di sekolah minggu dan di kaum muda, sehingga kami menjadi kenal dan menjadi dekat. Lalu kemudian 6 tahun kami pacaran, kemudian kami menikah. Kami menikah, kami pindah di Bekasi. Pada waktu kami menikah dan kami merintis pelayanan, saya merasa tidak ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Saya rasanya fine-fine aja gitu. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya belum beres dengan masa lalu saya. Bahwa gambar diri saya rusak, bahwa saya memiliki akar kepahitan, bahwa saya memiliki rasa tertolak, saya memiliki luka batin, sungguh saya tidak menyadarinya. Itu berjalan dari mulai tahun 98 sampai tahun 2014, itu satu rentang waktu 16 tahun ya. 16 tahun saya melayani dengan percaya diri, sekuat apa yang bisa, sekalipun mungkin saya tidak percaya diri sama sekali. Maksudnya berpikir I'm fine gitu maksudnya. Tapi saya berpikir saya nggak ada sesuatu yang salah gitu. Yang penting saya dukung suami saya, apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Saya jadi guru sekolah minggu, saya jadi song leader gitu. Hanya main musik saya tidak bisa gitu ya. Kemudian saya juga membawa sharing firman Tuhan ya. Saya tidak menyadari bahwa diri saya belum beres. Pada waktu saya ada di satu momen, mungkin itu waktunya Tuhan ya. Waktunya Tuhan untuk Tuhan memberitahu saya gitu. Supaya ada perubahan yang terjadi di dalam diri saya. Sebelumnya maaf ya, Ibu pernah ikut ada camp-camp healing di gereja atau apa ada? Oh iya pernah. Jadi di gereja saya ada yang namanya Healing Movement. HMC. Ya HMC. Jadi di situ kita seminar pemulihan, di situ kita diajarin tentang hati Bapak, luka batin, rasa tertolak, gambar diri yang rusak, diakhiri dengan pelepasan. Saya ikut waktu itu. Dan saya memang tipe orang yang suka belajar dan saya suka sekali dengan seminar. Sampai sekarang pun saya seperti itu. Jadi waktu itu saya ikut, tapi saya nggak pernah merasa kalau itu buat saya. Dan saya sepertinya waktu itu mendengarkan itu, ya itu mah buat orang lain, gitu. Bukan buat saya. Jadi saya juga nggak merasa saya perlu ada pelepasan. Ya seperti datar saja. Saya juga tidak mengerti ya kalau saya ditanya, kok kenapa saya nggak kayak yang lain jejeritan? Iya, kenapa saya nggak nangis? Gitu kenapa ya? saya kok nggak seperti mereka yang sampai tumbang lah, saya kan begitu. Pingsan lah, menjerit lah, gitu ya. Ibu biasa aja. Biasa aja. Flat gitu dan nggak terpikir, nggak ada apa, aduh Budi gua kayaknya dosa nih, nggak ada. Tentang pengampunan gitu, nggak kena tidak. Gitu lah, saya mikir saya pikirnya kayaknya saya sudah mengampuni.
Karena apa? Karena saya itu dengan orang tua saya tetap apa ya, berhubungan baik. Tetap berhubungan baik dengan orang tua angkat juga baik, dengan orang tua kandung juga baik. Saya juga tetap support baik ke orang tua angkat saya maupun orang tua kandung saya tetap support. Saya tetap memperhatikan. Jadi saya pikir dengan saya melakukan itu, saya udah beres dengan diri saya. Gitu. Lalu tiba waktu itu tahun 2014, saya membaca sebuah buku. Buku itu judulnya tuh Neraka. Nah, di situ isinya adalah pengalaman-pengalaman orang yang sudah meninggal dan rohnya masuk ke neraka. Ada yang karena berbuat dosa A, lalu pada waktu meninggal masuk ke neraka. Ada karena dia seorang yang berprofesi B, meninggal dan masuk neraka. Berbagai macam karakter orang, pekerjaan orang, dan dosa orang yang menyebabkan orang-orang ini akhirnya rohnya masuk ke neraka. Nah, kemudian ada kisah di situ, ada seorang pelayan Tuhan wanita, dia meninggal. Dia seorang yang cinta Tuhan, dia full hidupnya buat Tuhan, dia mati-matian cinta Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Lalu dia meninggal, tetapi yang anehnya rohnya dibawa ke neraka. Lalu si roh wanita ini dia protes. Si pelayan wanita itu dia protes, dia bilang begini, "Malaikat, kenapa saya masuk ke neraka? Saya ini pelayan Tuhan, saya cinta Tuhan. Saya melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, sepenuh hati saya, sepenuh cinta saya. Hidup saya untuk Tuhan. Kenapa saya masuk neraka?" Lalu malaikat itu bilang, "Kamu tidak mau mengampuni suamimu." Jadi suami perempuan ini dia selingkuh dengan orang lain. Dan pada waktu istrinya tahu atau si pelayan wanita ini tahu, dia sangat benci kepada suaminya. Suaminya minta maaf tetapi dia tidak mau mengampuni. Sehingga sampai meninggal wanita ini ada di dalam akar kepahitan dengan suaminya. Karena itu sekalipun dia melayani Tuhan dengan luar biasa, ternyata itu Tuhan tidak mau terima dia. Karena dia tidak mau mengampuni suaminya, mengampuni kesalahan orang lain. Lalu pada waktu itu saya itu berhenti dari membaca buku itu, saya berhenti. Lalu saya termenung, saya diam. Saya bilang, apakah ini aku ya Tuhan? Jangan-jangan aku kayak perempuan ini. Ada suara itu dalam hati saya. Tapi kemudian saya kembali bilang, enggak. Saya kan sama mama papa saya hubungannya sudah baik. Kami gak pernah bertengkar. Enggak. Lalu itu sempat seperti menghilang dan sempat terlewati dari memori saya. Tetapi beberapa bulan kemudian, saya percaya itu juga waktunya Tuhan, saya berbicara lewat telepon dengan adik ipar saya, perempuan, Iing namanya. Saya berbicara dengan adik ipar saya, biasalah kita ngobrol, ngalor ngidul macam-macam. Lalu kita saling cerita, oh ya dulu mama begini-begini, oh dulu papa begini-begini. Pada waktu itu papa sudah meninggal dan mama yang masih hidup. Lalu saya tuh menangis. Saya bercerita sambil menangis. Lalu adik saya mendengar bahwa suara saya bergetar dan adik saya tahu bahwa saya menangis. Lalu adik saya bilang begini, "Stop Cici. Cici tuh belum beres loh dengan masa lalu Cici. Cici tuh masih ada luka batin loh sama mama, sama papa. Ayo Ci pemberesan. Mumpung mama masih ada. Mumpung mama masih hidup. Ayo Ci rekonsiliasi. Cici perlu loh." Pada waktu dia ngomong gitu, langsung saya teringat kepada cerita yang tentang wanita pelayan Tuhan ini. Saya pikir ini konfirmasi dari Tuhan. Sudah 2 kali Tuhan bicara sama saya berarti. Yang pertama waktu saya baca buku, yang kedua waktu saya ngobrol dengan adik saya. Sebelumnya belum pernah ada kakak ipar atau pembahasan yang tentang papa dulu jahat terus ibu menangis, nggak ada momen-momen kayak gitu? Tidak. Wow. Jadi saat itulah saya mulai menyadari. Lalu saya keesokan harinya saya minta izin sama suami saya. Saya bilang, saya mau pulang. Kenapa kok tiba-tiba? Suami saya heran gitu. Karena biasanya kalau mau pulang itu saya prepare-nya tuh sebulan 2 bulan saya pasti udah woro-woro. Karena kami kan ada pelayanan, tentu kami harus membereskan ya supaya nggak bentrok. Kenapa mau pulang? Ada perlu sama mama. Saya cuma bilang gitu. Besoknya ya? Besoknya saya langsung pesen tiket kereta api. Saya pulang ke Tegal. Lalu saya ketemu dengan mama saya, dengan kakak saya.
karena mama hidup dengan kakak saya karena papa sudah meninggal. Pada waktu saya sampai di Tegal, saya mulai ngobrol sama mama saya. Saya katakan, "Mama, hari ini saya pulang, saya mau cerita." Saya katakan saya mau cerita. Lalu saya mulai menceritakan apa keluh kesah saya, apa ganjalan di hati saya, apa yang membuat saya terluka, unek-unek saya, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya tidak pernah berani bertanya. Karena orang tua saya ini ya menurut saya galak gitu, dan kami kurang dekat. Jadi saya takut untuk bertanya atau untuk ngomong yang menjadi isi hati saya. Saya menceritakan di situ, saya bertanya juga tanpa saya sangka-sangka. Seumur hidup saya baru kali itu mama saya tuh minta maaf kepada saya. Mama saya berkata dengan suara yang lembut, mama saya bilang, "Ya, saya minta maaf sama kamu." Mama lalu bilang, "Ya, sebenarnya mama itu tidak sadar kalau ternyata mama itu membeda-bedakan kamu dengan saudara-saudara yang lain." Kemudian juga beberapa hal yang saya ceritakan, ya mama saya hanya bisa bengong, dan mama saya juga tidak membela diri gitu. Dan mama saya juga minta maaf bahwa saya tidak menguliahkan kamu, tapi saya hanya bisa menguliahkan adik kamu. Karena memang saya tidak dikuliahkan, tetapi adik saya dikuliahkan gitu. Mama saya minta maaf, dan mama saya juga menceritakan kenapa papa saya seperti itu. Jadi saat itu baru saya tahu kenapa papa seperti itu. Jadi saya tahu pada waktu papa sudah meninggal. Ternyata papa punya luka batin karena dulu sering dikasarin oleh abangnya, abang papa saya. Jadi di situ saya berpelukan dengan ibu saya menangis, ibu saya menangis, kami saling mengampuni, kami saling minta maaf. Dan hari itu saya merasa plong, saya merasa sepertinya beban yang selama ini saya tanggung rasanya itu keangkat. Lepas, iya, keangkat, rasanya seperti keangkat. Dan saat itu baru saya merasa bedanya, perbedaan waktu dulu saya belum pemulihan dengan setelah pemulihan gitu. Iya, itu apa bedanya tuh Bu jadinya? Bedanya kalau dulu waktu belum saya dipulihkan, saya itu banyak menutup diri. Saya banyak membatasi diri saya dan saya tidak mau mengeksplor diri saya. Jadi pada waktu itu juga saya menikah dengan suami saya berharap bahwa saya akan memiliki seorang suami yang lemah lembut, yang tidak seperti papa saya. Oh iya. Saya berharap saya punya suami yang lemah lembut, yang mau mengerti saya. Karena pada waktu saya berpacaran selama 6 tahun, suami saya tidak pernah marah kepada saya sekalipun. Ya, tapi saya sering mencari gara-gara, tetapi suami waktu itu pacar ya, masih pacar. Pacar saya tidak pernah marah kepada saya. Cuma senyum, nggak pernah mau menanggapi. Jadi saya dalam pemikiran saya waktu itu, inilah orangnya yang Tuhan kasih buat saya. Dewasa ya. Nah, seorang yang lemah lembut, dia akan bisa mengerti saya gitu. Karena saya melihat dia sudah begitu sabar. Pada waktu 5 tahun setengah saya berpacaran dengan suami saya ini. Lama juga. Tapi pada waktu menikah, ternyata kita tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Oh iya. Jadi dari situ saya melihat suami saya itu ternyata bukan seorang yang berkarakter lemah lembut. Suami saya seorang berkarakter tegas, keras juga. Karakternya keras, tegas. Sebenarnya suami saya tegas kepada saya itu bukan bermaksud jahat. Tetapi karena suami saya melihat sebenarnya saya tuh orang yang punya potensi. Buktinya saya tuh bisa jadi guru sekolah minggu gitu kan. Tapi saya tuh kalau dipercayakan satu pelayanan, saya tuh nggak mau gitu. Dan suami saya marah. Jadi suami saya marah kepada saya sebenarnya bukan karena karena jahat atau apa, tetapi karena mungkin gregetan juga sih ya. Gregetan karena kok dia melihat saya punya potensi, tapi sayanya tuh bilang saya nggak punya potensi. Saya bilang enggak, saya nggak bisa. Tujuannya baik untuk meningkatkan pelayanan ibu. Untuk supaya saya berani, lebih positif, berani berkembang. Tetapi saya menanggapinya, oh suami saya terlalu keras mendidik saya gitu. Pada waktu itu ya, terlalu keras mendidik saya gitu. Jadi pada waktu saya belum pemulihan itu, saya ditunjuk apa, saya nggak mau gitu. Selain saya pokoknya jadi guru sekolah minggu ya sudah itu.
itu saya mau, atau jadi WL saya masih mau. Saya pernah disuruh membawakan firman Tuhan di ibadah raya umum. Waktu itu saya belum pemulihan. Anak saya masih kecil waktu itu. Saya karena suami saya suruh, saya nurut. Saya bawa firman. Waktu saya selesai bawa firman, beberapa minggu kemudian ada pekerja saya yang lapor kepada saya. Ibu Sur, tahu nggak waktu ibu bawa firman? Itu si ibu itu, dia sebutlah nama salah satu pekerja wanita saya. Ibu itu bilang gini loh Bu, ngapain sih Pak Alfian itu nunjuk Bu Suryani bawa firman? Emang nggak ada apa orang yang lain yang bisa disuruh? Dari situ langsung saya tuh merasa down. Saya merasa sangat down. Lalu ada suara di hati saya bilang nih, tuh kan apa saya bilang, kamu sih kan kamu tuh diketawain orang doang. Kalau kamu tuh melayani, kamu bawa firman, boro-boro orang suka, boro-boro orang diberkati, orang itu malah ketawain kamu, malah ngejek kamu. Dari saat itu saya nggak mau lagi saya disuruh bawa firman. Saya takut tertolak lagi, karena rasa tertolak itu kan saya udah berusaha kuburkan itu gitu. Tiba-tiba saya sudah mulai tua ya, ibaratnya saya sudah tua lah gitu ya. Saya ketemu lagi dengan peristiwa seperti itu, saya nggak mau gitu. Tetapi pada waktu saya sudah dipulihkan, saya mau belajar. Saya menyadari bahwa saya dilahirkan di dunia ini ada rencana Tuhan yang indah buat saya. Tuhan kasih saya rema di Mazmur 139 ayat 14. Di situ Tuhan katakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang apa yang engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat itu Tuhan beri buat saya. Dari situ saya tahu bahwa ternyata saya dilahirkan dengan keadaan seperti ini, ada rencana Tuhan yang lain buat saya. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Mungkin kalau saya dilahirkan dengan sempurna seperti teman-teman saya yang lain, bisa jadi saya tuh jadi orang yang jauh dari Tuhan. Bisa jadi tuh saya nggak mau memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Karena mungkin dengan saya yang sempurna, saya bisa meniti karir dengan cemerlang, saya akan menjadi orang yang besar, dan mungkin saya akan merasa bahwa melayani Tuhan itu bukan passion saya gitu. Karena passion saya adalah wanita karir, itulah impian saya, yang saya impikan dari mulai saya kecil gitu ya. Tapi dengan adanya saya menyadari bahwa keadaan saya pun itu masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan bilang dari mulai di kandungan ibu kita, Tuhan sudah merencanakan saya tuh mau jadi apa. Dari situ saya mulai belajar, saya mau mengupgrade diri saya mau menggali diri saya memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri saya. Saya mulai membuka diri dan saya merasa saya memandang orang lain itu berbeda. Saya punya kacamata yang berbeda. Kalau dulu kan saya lebih memikirkan yang penting saya nggak terluka gitu. Makanya itu saya kan bangun tembok. Saya bangun tembok, saya menutup diri, saya menjadi orang yang introvert. Sebenarnya sampai sekarang juga saya masih introvert ya. Cuman mungkin saya berusaha untuk terus membuka diri gitu. Jadi setelah saya pemulihan, saya kalau melihat ada suatu konflik dengan orang gitu, atau ada masalah yang orang alami, saya berusaha menempatkan bagaimana kalau saya jadi dia, gitu. Supaya saya bisa mengerti apa kebutuhan dia. Saya berusaha menempatkan saya di dalam posisi orang-orang. Itu yang membuat saya banyak memaklumi banyak hal. Gitu. Kalau dulu sebelum pulih melihat masalah orang lain, sepertinya gimana? Kalau dulu ibu belum pulih melihat orang lain? Kalau saya masalah dulu orang, ya saya kurang begitu memahami masalah orang ya. Kurang bisa memahami. Saya belum bisa saya menempatkan bagaimana kalau saya di posisi orang itu merasakan derita orang. Ya, gitu. Saya sepertinya belum ada feeling ke situ. Karena gitu. mungkin saat itu ibu masih fokus dengan masalah ibu. Ya, secara tidak sadar, saya sebenarnya belum beres. Maka dari itu saya tidak heran kalau saya melihat ya
di kalangan mungkin di kalangan pelayanan yang ada di lingkup gereja saya lokal maupun di pelayan-pelayan orang lain, ternyata orang yang sudah bertahun-tahun pelayanan masih banyak loh yang belum beres dengan masa lalunya. Tapi udah melayani. Tapi sudah melayani. Tapi saya juga punya pengalaman. Saya memberitahu hal itu kepada dia. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Contohnya nggak menerima gimana tuh, Bu? Contohnya yang tidak bisa menerima ya dia tidak mau dinasehati dan dia menganggap bahwa dia sudah beres. Dia bilang dia sudah pelepasan. Dia bilang dia sudah tinggalkan dosa-dosa dia yang lama itu, gitu. Tapi kalau menurut saya belum. Saya mungkin lebih sensitif untuk bisa melihat orang itu sudah pulih atau belum karena mungkin saya adalah berpengalaman. Iya. Saya pelakunya di situ. Betul. Saya sudah ada di posisi itu gitu. Betul. Kalau orang yang tidak pernah ada di posisi saya, mungkin belum bisa langsung menilai. Jadi mungkin orang malah berpikir lu mah menghakimin gitu ya. Gitu. Ya, jadi orang akan menghakimi. Tapi saya tahu persis bahwa kamu belum beres. Tetapi kan kalau dia memang tidak bisa menerima, yang saya lakukan ya hanya cuma bisa mendoakan. Karena saya kasih tahu gitu, dia kasih tahu tapi dia nggak bisa menerima. Ya sudahlah, saya mendoakan saja. Bagian saya sudah saya lakukan, tinggal saya minta sama Tuhan yang melakukan bagian Tuhan gitu buat orang tersebut. Sebenarnya tanda-tanda orang pulih juga salah satunya itu loh, kalau ditegur, dikritik tuh dia bisa nerima. Bu. Sebenarnya cuman orang tuh itu berarti ada masalah juga. Betul. Tapi banyak orang nggak ngerasa. Iya kan? Iya. Gitu loh. Iya. Nggak merasa. Waktu ditegur dia berpikir gue bagus, udah nggak ada masalah, ngapain sih lu negur-negur gue, kayak lu udah lebih bagus aja dari gue. Betul. Justru sebenarnya itu kayak gitu sebenarnya belum pulih sebenarnya. Iya betul. Iya betul. Iya. Karena kalau orang udah pulih kan ya udah dia memandang dirinya tuh udah positif, baik. Waktu anggap deh kayak saya nih udah merasa baik. Tapi kalau orang masih memandang saya nggak baik, ya sudahlah ya, kita nggak usah marah karena we feel fine, maksudnya damai gitu. Tapi kalau marah kan berarti ada sesuatu yang kesenggol nih. Iya betul. Ya kan, benar ya? Kayak gitu, lukanya yang kesenggol. Iya, lukanya yang kesenggol. Ya banyak orang nggak menyadari di situ sih, Bu. Nah cuman ibu kan waktu menegur dia kan kapasitas sebagai ibu gembala dong ya. Seharusnya sih bisa menerima ya. Seharusnya. Justru waktu dikoreksi seharusnya berterima kasih. Sebab gini loh, kita itu ada orang yang melihat kita out of the box, melihat kita dari luar diri kita seperti apa. Sebab kalau kita tuh sering merasa kita yang baik, tapi kan orang lain yang lihat, bener ya? Orang lain yang menilai. Orang yang melihat. Nah, terutama kita, kalau saya ya pandangannya ya Bu ya. Kalau orang tersebut itu yang menilai saya juga lihat dulu siapa dia. Apakah dia itu punya kapasitas untuk menilai saya, dan kita lihat hidup orang tersebut memang teruji lah istilahnya ya. Kalau memang orang seperti itu yang menegur saya akan berpikir wah dia sedang mengkoreksi saya untuk menjadi lebih baik. Malah saya bersyukur Bu. Tetapi ya memang kalau misalnya di luar itu mungkin kita bisa berpikir dia sirik, iri, pengen menjatuhkan kita. Nah itu sih sebenarnya menurut saya untuk juga kita semua boleh belajar kalau waktu kita menerima teguran sebaiknya kita nggak usah langsung marah sih. Kita nggak usah langsung tersinggung, tapi kita berpikir dulu orang ini tujuannya apa. Betul ya Bu ya. Kita mengambil waktu sebentar, kita pikirkan kata-kata orang tersebut. Nah kita bawa dalam Tuhan ya. Kalau saya sih bawa dalam Tuhan. Apakah memang saya perlu dikoreksi? Memang benar apa kata ibu itu? Kita bawa dalam Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan memang mungkin orang itu salah ngomong, Tuhan nggak, ya udah let it go aja, ya sudah, oke. Yang penting kita kan nggak kesel sama orang itu, benar ya Bu ya? Betul. Nah itu betul, sih kalau jadi saya sih setelah saya juga pulih sih Bu, dulu juga nggak bisa ditegur juga waktu belum pulih. Betul. Gampang marah, gampang kesel gitu loh, ya kan. Tadi kan Ibu bilang Ibu sudah ketemu Mama pulang ke daerah ya. Rekonsiliasi dengan Mama dan akhirnya Ibu bisa mengampuni. Nah saya mau nanya apa perbedaan ketika Ibu sudah mengampuni Mama tentang hal-hal yang dulu terjadi, penolakan itu. Ketika setelah pengampunan apa berbeda sebelum dan sesudahnya?
waktu saya belum mengampuni orang tua saya, atau tepatnya saya belum sadar bahwa saya belum selesai dengan masa lalu saya tuh tidak pernah ada rasa rindu kepada mama papa saya. Mau nggak ketemu berapa lama pun itu nggak masalah buat saya. Gitu. Mau nggak telepon, mau nggak nulis surat, mau nggak ketemu muka, nggak masalah. Bahkan waktu papa saya meninggal, berarti kan saya belum pemulihan ya. Waktu papa saya meninggal itu sebenarnya seminggu sebelum papa saya meninggal tuh papa saya sebenarnya telepon semua anak-anaknya, pulang, kapan kamu pulang gitu. Tapi waktu itu karena kebetulan di gereja saya itu sedang ada renovasi dan ada tukang, akhirnya saya nggak bisa pulang karena saya juga nggak nyangka kalau papa saya bakal meninggal seminggu lagi tuh kan. Saya nggak pulang, semuanya pulang. Ternyata beberapa hari kemudian papa saya masuk rumah sakit. Saya sebenarnya memang mau pulang karena papa saya udah sakit. Baru juga mau pesan tiket, tahu-tahu dikabarin papa sudah meninggal. Jadi hanya 6 jam di rumah sakit papa meninggal. Saya pulang. Saya pulang, nangis cuma sebentar, nyesel sedikit pun enggak. Nyesel ada sih sedikit. Ada sedikit penyesalan ya. Maksudnya aturan kemarin saya pulang. Tapi nyeselnya itu biasa aja. Enggak lama gitu. Enggak lama, enggak besar maksud saya. Penyesalan itu enggak besar. Jadi seperti flat aja gitu. Jadi saya juga yang pertama tadi saya nggak ketemu orang tua itu nggak kangen, kan aneh sebenarnya. Kalau harusnya kita belum menikah, kita kangen sama orang tua. Kita udah menikah mungkin juga kangen sama orang tua berkurang karena sudah punya anak dan lain sebagainya ya. Tapi tetap kangen sama orang tua itu harusnya sih tetap ada ya. Tapi yang saya rasakan tuh nggak ada gitu. Ikatan batin itu sangat kurang gitu. Empatinya juga sangat kurang gitu. Empatinya kepada orang tua juga sangat kurang waktu belum pemulihan itu gitu. Tapi setelah saya pemulihan, saya jadi suka kangen mama gitu. Kalaupun nggak pulang, saya telepon gitu ya, telepon. Kemudian juga saya apa ya? Kalau komunikasi, cara ngomong, cara bicara, perbedaannya? Sebenarnya kalau cara bicara waktu belum pemulihan saya akrab dengan mama saya itu. Akrab saya sebenarnya, nggak seperti orangnya nggak suka gitu. Nggak dingin-dinginan. Nggak dingin. Tetap bicara, akrab. komunikasi. Makanya itu saya tidak sadar kalau saya belum selesai. Karena kalau ketemu pun ngobrolnya lancar gitu. Dan kami tidak pernah bertengkar. Tapi sebenarnya jangan kita merasa senang kalau kita nggak pernah bertengkar. Karena orang yang nggak pernah bertengkar itu berarti dia nggak pernah berkonflik. Orang yang nggak pernah berkonflik berarti dia komunikasinya nggak bagus. Iya, kayak rumah tangga ya. Saling nggak mau takut melukai. Jadi yang diomongin cuma hal-hal atas. Yang nggak berani ngomong yang dalam gitu. Saya dengan mama saya nggak pernah bertengkar karena saya jaga banget, saya bangun tembok. Saya nggak berani tanya yang sensitif. Jadi hal-hal remeh-remeh aja yang dibicarain, tapi walaupun ketawa-tawa, iya nih saya beli jeruk nih ma, gini-gini, paling contoh gitu ya. Yang remeh, hal remeh yang saya berani tanya. Tapi hal yang sensitif yang kira-kira mama saya bakal marah, saya nggak berani tanya. Dari ibu kan ada perbedaan ya. Pertama setelah dipulihkan ada rasa kangen, ada rasa rindu lah dengan orang tua. Bagaimana sebaliknya ibu ya dengan ibu gitu loh. Mama dengan ibu itu setelah dipulihkan mereka ibu juga ada merasa berbeda gak orang tuanya? Iya, mama saya sama seperti saya gitu. Jadi lebih sering berkomunikasi gitu. Suka ngobrol di telepon gitu, suka menceritakan hal-hal yang ya mungkin sehari-hari yang mungkin kelihatannya mungkin ya hal biasa ya, tapi kita obrolin gitu, lebih akrab lah gitu. Dan mungkin dibandingkan dulu pelakuannya beda, sekarang ibu rasakan dengan adik atau kakak, ibu rasa mamanya ibu udah sama kan perlakuan? Sama, iya, sama dengan cici saya, dengan adik saya, dengan kakak saya sama. Dan sebenarnya tadi yang waktu Ibu Suryani bilang tentang bahwa sebenarnya dia ada masalah dengan mamanya yang tadi itu ya, yang dia nggak sadari karena waktu ketemu mamanya pun ya ketawa ngobrol, tapi ternyata ngomongin hal-hal remeh kan. Tapi ternyata di antara mereka ada problem yang belum dibereskan kan. Nah seperti itu, dan ternyata kan nggak disadari dampak yang ganjelan yang belum dibereskan itu. Sangat merugikan ibu secara perkembangan
rohani mental gitu, yang membuat ibu sebenarnya jadi penakut, takut berkembang di dalam pelayanan, gak berani mengambil posisi. Itu sebenarnya sih big problem ya, yang kita tutup-tutupin sebenarnya. Betul ya Bu ya? Karena kan sayang sekali Tuhan udah kasih talenta yang banyak buat setiap kita, minimal tuh ada satu talenta. Tetapi karena ada kepahitan dan yang belum dibereskan, itu talentanya seperti kayak terkubur aja. Gak maksimal jadi hidupnya. Itu kasihan sih. Ngeri sih, karena kan kenapa? Jadi kan hidup kita tuh kayaknya kita mau berkembang, mau maju, tapi kok kayak ditekan. Jadi sebenarnya gak nyaman kalau menurut saya sih. Karena saya juga pernah merasakan di area situ sih Bu. Iya benar. Ya kan? Jadi nggak berkembang seperti itu ya kan? Karena saya memandang diri saya cuma segitu. Jadi saya ngukur diri saya kan kecil, nggak berarti, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu. Padahal sebenarnya mungkin seperti suami saya ngelihat saya punya potensi, tapi saya ngelihat diri saya kecil, remehkan diri sendiri Bu. Remeh gitu. Minder jadinya kan, padahal punya potensi. Betul, jadi saya rugi sih sebenarnya. Betul. Ya puji Tuhan kan, Tuhan lewat beberapa cara kan Tuhan membangunkan saya dari tidur saya ya, dari kenyamanan saya yang selama ini saya selalu bilang sama diri saya nggak ada apa-apa kok. Saya fine-fine aja kok gitu. Tapi ternyata pertama lewat saya baca buku, kedua lewat adik saya menegur, ya itulah cara Tuhan gitu. Itu seperti itu. Orang tua sibuk pelayanan dari hari Senin sampai Minggu, pelayanan terus. Anak-anak untuk ketemu orang tuanya itu sulit gitu, susah. Dan sekarang kenapa kalau kita ngelihat ya, ada bahkan anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Kristen yang memang orang tuanya juga Kristen gitu ya. Tapi anak-anak itu ada yang bandel lah, ada yang narkoba lah. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.